Selamat pagi semua, Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga kita selalu terjaga dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masa pasca penerangan Sang Buddha. Penerangan sempurna ya tentunya. Eh, Pada materi ini ada 7 minggu yang akan kita pelajari, di mana setiap minggunya ada kejadian-kejadian yang perlu kita ketahui. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan mempelajari sampai minggu ketiga saja. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung belajar. Oke, kita mulai belajar ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Jadi ada beberapa minggu ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu terjadi beberapa kejadian yang sangat penting. Nah, kejadiannya apa saja bisa kita pelajari hari ini. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari sampai minggu ketiga. Total minggunya ada 7 minggu. Kita hari ini fokus mempelajari sampai minggu ketiga. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, slide pertama, 7 minggu pasca penerangan sempurna. Di sini ada kejadian sebelum Sang Buddha memulai usaha untuk mencapai penerangan sempurna ya. Sebelum mencapai penerangan sempurna, Bodhisatta saat itu masih sebutannya Bodhisatta. Bodhisatta ini adalah calon Buddha karena dia uh, Siddhartha Gautama ini belum mencapai kebuddhaan, belum mencapai penerangan sempurna, maka sebutannya masih Bodhisatta waktu itu. Di bawah pohon Ajapala, dekat dengan pohon Bodhi, ada seorang wanita dermawan yang bernama Sujata. Dia mempersembahkan bubur susu. Nah, ini kejadian paling dekat sebelum Sang Buddha memulai usahanya untuk mencapai penerangan sempurna. Ya, kita langsung masuk ke minggu pertama. Minggu pertama, di bawah pohon Bodhi, Sang Buddha meresapi tentang kebahagiaan kebebasan atau wimuti sukha. Nah, ketika meresapi ini, Sang Buddha kemudian memahami tentang paticca samuppada atau yang lebih dikenal dengan hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, konsep hubungan sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada ini dikenal dengan nama Palangka Sataha. Ini nama konsepnya ya. Nah, kemudian paticca samuppada itu isinya apa aja sih, Pak? Nah, kita buka slide selanjutnya. Paticca samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini ada 12 poin di sini, di mana ketika ada sebab maka akan memunculkan akibat. Nah, akibat selanjutnya ini akan memunculkan akibat lagi. Nah, begitu pun seterusnya. Oke, kita mulai pelajari ya. Ini secara agama Buddha yang secara teori ya. Dalam kehidupannya bisa sama seperti ini, cuma kita kadang nggak sadar. Oke. Masuk ke poin 1. Karena ada kegelapan batin atau awija, karena kegelapan batin ini, maka muncullah bentuk-bentuk karma atau batin yang disebut dengan sangkara. Nah, kemudian karena ada sangkara atau bentuk-bentuk karma, maka muncullah kesadaran atau winyana. Karena adanya kesadaran, maka muncullah batin dan bentuk. Bisa dengan bahasa lain, maka muncullah batin dan jasmani atau yang sering disebut dengan nama rupa. Suatu makhluk hidup terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani ya. Karena adanya batin dan bentuk atau batin dan jasmani, maka muncullah 6 landasan indera. 6 landasan indera ini bisa kalian pasti sudah tahu lah. Ada indera pencerapan, ada indera penglihatan, ada indera pendengaran dan lain sebagainya. Oke. Karena ada landasan indera, maka muncullah kontak. Indera ini kan membutuhkan kontak untuk bisa memunculkan perasaan. Nah, ketika ada kontak, indera ini mengalami kontak dengan objek, maka muncullah perasaan.
sampai ke nomor 6 itu ya. Maka muncullah perasaan. Semisal nih, tangan kita, indera perasa, kita menyentuh mejanya halus. Maka kita akan merasa, ini mejanya halus sekali ya. Maka ada rasa-rasa seperti itu. Nah, karena ada perasaan, maka muncullah nafsu keinginan. Oh, ini mejanya halus sekali ya. Saya pengenlah punya satu. Nah, itu memunculkan rasa nafsu keinginan untuk memiliki. Nah, kemudian karena ada nafsu keinginan, maka muncullah kemelekatan atau upadana. Pokoknya saya harus harus punya satu ini di rumah. Nah, itu kemelekatan. Kemudian nomor 9 ada karena ada kemelekatan maka muncullah kelangsungan hidup atau bawang. Nah, karena ada ini udah senang dengan meja maka ada kelangsungan hidup. Karena ada kelangsungan hidup maka muncullah kelahiran. Karena ada kelangsungan hidup, ada ayah, ada ibu, maka muncullah kelahiran kembali. Karena ada kelahiran, maka muncullah penuaan dan kematian. Ketika kita lahir, maka kita akan terus bertumbuh sampai tua dan nanti akan mengalami kematian atau jara marana. Karena ada penuaan dan kematian, maka muncullah kesedihan, ratapan, penderitaan, duka cita, dan keputusasaan. Nah, ini sebenarnya 12 ini adalah poinnya, sebab-sebab yang nantinya akan memunculkan perasaan-perasaan seperti sedih, ratapan, penduka cita, dan keputusasaan. Nah, itu paticca samuppada secara teori ini ya. Kemudian kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua Buddha mengajarkan pelajaran batin kepada dunia. Pelajaran batin ini bukan matematika, bukan IPA, bukan agama, dan lain sebagainya, enggak. Pelajaran batin ini adalah tentang rasa terima kasih. Saat itu di minggu kedua selama 1 minggu atau 7 hari, Sang Buddha berdiri menatap ke pohon Bodhi. Dia merasa berterima kasih karena pohon Bodhi telah berjasa menaungi dirinya selama menempuh pencapaian penerangan sempurna ini. Nah, ini yang nantinya dikenal sama umat Buddha bahwa pohon Bodhi ini berjasa hingga sampai sekarang. Kalau kita lihat pohon Bodhi pasti banyak orang yang menghormati pohon Bodhi ini. Tapi bukan itu poin utamanya ya. Poin utamanya adalah Sang Buddha mengajarkan kita untuk berterima kasih terhadap orang-orang atau benda-benda yang sudah berjasa pada kita. Begitu ya. Nah, kita masuk ke minggu ketiga atau materi terakhir di hari ini, yaitu Buddha dengan kekuatan pikirannya menciptakan jembatan permata untuk meyakinkan para dewa yang masih meragukan pencapaian penerangan sempurna. Di sini 1 minggu Sang Buddha jalan di jembatan permata itu bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi untuk meyakinkan para makhluk dewa yang meragukan pencapaian sempurna dari beliau. Kenapa Sang Buddha bisa mengetahui? Nah, inilah bonus dari mencapai penerangan sempurna. Maka orang yang sudah mencapai penerangan sempurna akan mendapatkan kekuatan-kekuatan batin. Sang Buddha bisa mengetahui ada dewa-dewa yang masih meragukan pencapaiannya karena dia memiliki mata batin yang sangat tajam. Nah, begitu ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke minggu 4 dan minggu selanjutnya di pertemuan minggu depan. Akhir kata, Mr. Akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.